Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Halo Bu Nini. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para siswa, siswi SMA dan SMK Darul Fatwa beserta yang memberikan pelajaran di sekolah SMA dan SMK Darul Fatwa ini. Hari ini tanggal 10 bulan Agustus bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. SMA dan SMK Darul Fatwa dengan didorong oleh seluruh maksud termasuk pada ikut berserta mengaktifkan peringatan tanggal 1 Muharram yang dijadikan sebagai tahun baru Islam. Karenanya itu, apa sebabnya Islam memilih bulan Muharram adalah bulan yang dijadikan sebagai tahun baru Islam. Padahal Rasulullah Muhammad SAW tidak termuat atau tidak mengeluarkan dalil hadis bahwa tahun Islam itu ditentukan pada bulan Muharram ini. Disinilah memerlukan satu asar atau satu apa itu jejak langkahnya sahabat Rasulullah sebagai khulafaur rasyidin. Tidak terlalu berpikir masalah tidak ada hadis berarti tidak ada hukum. Itu satu hujah yang sangat lemah sekali. Kadang-kadang dalil sifatnya umum, baik hadis maupun Al-Quran, tetapi di situ ada kesempatan untuk berijtihad. Yang disebut itu ijtihad itu ada beberapa turukul isbat yang ditentukan ya oleh Rasulullah. Maka dalil istinbat hukum dalam Al-Quran mengambil ya dalil umum, fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru, coba gunakan pola pikir itu. Ya ulil absar, wahai manusia yang punya pemikiran. Ini dalil Quran tentang mengambil daripada turukul isbat. Kita perhatikan dulu kenapa Muharram salah satunya dijadikan tahun baru Islam. Pertama, Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mendoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau siksa kepada kaumnya yang dia sudah 900 tahun lamanya berdakwah untuk memindahkan keyakinan dari keyakinan kebiasaan
kepada keyakinan menuju kepada firman Allah. Beliau hanya berhasil 80 orang saja selama 900 tahun itu. Karena beliau dalam sejarah Nabi Nuh itu umurnya 1000 tahun. Yaitu entah nih 1000 tahun ini kita tidak terukur masalah itu. Tapi kenapa hanya 80 orang yang hasil dakwahnya Nabi Nuh? Berarti manusia jangan dianggap mudah. Pola pikirnya itu tidak begitu asal dakwah lalu diterima. Itu dia akan menolak. Karena dia akan merubah daripada keyakinan kebiasaan dialihkan kepada aturan menurut ajaran Al-Quran atau ajaran Nabi Nuh ketika itu. Akhirnya Nabi Nuh doanya, ya, Allahumma ja'al ala qaumi adaban syadidan, kata Nabi Nuh. Allah, ya, jadikanlah, atau dalam tafsir yang lain, anjil alaina, ya, anjil ala qaumi adaban syadidan, turunkanlah siksa yang dahsyat kepada kaum ini. Karena Nabi Nuh ketika itu dakwahnya malah oleh kaumnya itu, Nabi Nuhnya sendiri akan dibunuh. Ya. Siapa musuhnya Nabi Nuh? Anak dan istrinya. Anak dan istri An'am itu adalah salah satu daripada musuh yang paling berat. Ya. Maka siswa dan siswi, ya, Bapak dan Ibu guru sekalian, hati-hati kita punya anak. Jangan sampai menjadi musuh yang paling berat seperti Nabi Nuh itu. Karena anak Nabi Nuh inilah yang menjadi komandan untuk membasmi ajaran-ajaran Nabi Nuh, bahkan oleh anaknya diancam untuk supaya Nabi Nuh itu dibunuh oleh kaumnya itu. Ya. Ini kenapa Allah membuat musuh Nabi Nuh itu dari istri dan anaknya. Maka istri dan anak itu biasanya, ya, menjadikan musuh dan akan membahayakan orang tuanya. Orang tuanya guru, ustaz, bisa digelincirkan oleh anaknya, dia menjadi berbuat kejahatan yang akhirnya ibu dan bapaknya juga ikut tercemar nama baiknya itu. Maka bapak dan ibu guru yang mempunyai anak, ya, asyidda'u ala kufar, tegas. Jangan diogok, jangan dimanja. Itu. Jangan diogok dan asyidda'u ala kufar, tegas. Itu firman Allah. Ya. Anak kalau memang tidak ngaji, tidak sekolah, asyidda'u ala kufar. Orang yang susah dipaksa. Karena yang mempunyai hak paksa adalah ibu dan bapaknya. Ya, bapak dan ibu jangan takut kalau memaksa anak untuk belajar. Tapi hati-hati, jangan pincang. Kalau sekolah diperhatikan, kalau ngaji, ya mangsa bodoh aja dah. Itu. Ini juga sama bahaya. Belum tentu itu matematika bisa menyelamatkan anak jadi soleh. Tapi kalau kita belajar Al-Quran, walaupun itu hanya bisa mengartikan Fatihah saja, insya Allah akan ada perubahan anak. Diutamakan belajar Islam itulah yang dipentingkan. Itu bahkan lebih tegas lagi supaya kita ini selamat. Akhirnya Nabi Nuh doanya diijabah oleh Allah, maka Allah menurunkan hujan banjir yang dahsyat, yaitu
Di daerah mana itu Nabi Nuh sebetulnya? Itu masih termasuk daerah Palestina, ya, di daerah Palestina itu. Nah itu, nah, di situ buat banjir, ya, sehingga Nabi Nuh kelihatannya itu bahwa anaknya An'am itu sedang perlaya dalam kebanjirannya. Namanya bapak terhadap anak itu kan kasihan. Ya. Kata Nabi Nuh, ya ilahi, ya, innaka waladtu. Ya Allah, ini adalah anak saya. Nah, anak saya, mudah selamatkan ini anak saya. Maka Allah negurkan Nabi, ya Nuh, laisa laka ahluha. Itu bukan keluarga. Ya, bukan keluargamu. Walaupun anak, kalau namanya musuh, laisa laka ahluha. Ya, bukan keluarga. Nah itu akhirnya ya Nabi Nuh diselamatkan dengan mukjizatnya itu perahu, ya, bisa dia berlayar sampai menyelamatkan sejumlah orang yang beriman, 80 orang yang beriman selama 900 tahun. Yang kedua, ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan para siswa dan siswi, ya, Nabi Musa, ya, dan Bani Israel yang beriman kepada kitab Taurat. Nabi Musa itu, beliau ini dengan segala di dunia ini tidak ada raja yang diktator yang mau menerima saran, tidak mau menerima nasihat orang, hanyalah Fir'aun. Mesir ini diutus oleh Allah Rasulullah, yaitu Musa alaihissalam. Kalau dilihat daripada atau diukur dengan pemikiran manusia sekarang, Allah mengutus Nabi Musa hanya seorang, ya, Fir'aun satu negara, dan dia menyimpan kuasa. Mana bisa itu bisa mati konyol kita ini. Itu menurut ukuran, kan sudah punya pikiran begini, ya, seseorang misalnya seperti Nabi Musa melawan Fir'aun, ya, tidak diukur, ya, maka di situ imannya hilang. Itu imannya hilang. Ya sekarang saja kita ini, ya, kalau diserang oleh corona sekarang nih, wah bisa mati konyol nih. Nah itu kan bisa mati konyol. Mana itu coronanya, nggak ada. Bagaimana ekornya, bagaimana kepalanya. Nah itu orang sudah tidak iman, itu namanya. Tidak tahu ini corona sekarang diturunkan oleh Allah, tidak ada orang yang bisa mengobati corona ini, karena Allah sedang mencoba umat Islam. Gitu. Nggak mungkin itu sekarang itu muncul ketakutan. Hanya takut ini takut itu takut, ya, bertabrakan dengan orang yang takut. Banyaklah yang korban itu, yaitu dengan akibat ketakutan. Walaupun aku syai'in minal khauf, supaya manusia itu takut, gitu ya. Nah, orang takut itu akhirnya celaka sendiri. Walju, karena isolasi, anak-anak sekarang di rumahnya pakai sekarang ini Zoom namanya itu. Hati-hati, mencelakakan. Tidak mendidik, mengajar sih bisa. Kalau mendidik itu harus begini. Siapa nih, di absen dulu, ini. Kemana nih, kok seragamnya gimana kamu ini? Kok tidak pakai seragam? Kalau sekarang kan tidak bisa itu. Bisa juga dipalsu. Nah itu. Nah inilah ya. Ya mudah-mudahan saja hanya Bapak dan Guru sekarang itu Allah sedang menurunkan sekarang apa itu namanya
malapetaka, uji coba keimanan manusia, khusus kepada umat Islam Indonesia, bukan kita lari-larian ke sana kemari. Tapi tetap karena ini coronavirus, maka mulut dan hidung harus tertutup. Maka 3M saja sudah. Ya, 3M saja. Masker, ya, tangannya harus dicuci, kemudian jaga jarak. Nah, itu kan jaga jarak. Itu saja yang sekarang ini. Yang kedua, sekarang harus ditenangkan pemikiran. Ketiga, ingat dosa apa. Dan mendoa kepada Allah. Bukan dengan ketakutan. Sholat tidak, Jumat ditutup, dan sebagainya. Ya, sudah tamah-tamah. Ya, fajadahumullahu marado, maka Allah akan menambah penyakit-penyakitnya. Maka kita hati-hati, Allah itu alimun khabir, Pak. Ya, betul. Allah itu alimun khabir, alimun maha mengetahui, khabir teliti. Allah. Ya. Siapa ini yang hatinya mendoa kepada Allah, takut, tidak sadar bahwa ini uji Allah kepada manusia. Jangan disangka kita hidup. Jangan banyak dahsyat lagi. Seperti Nabi Nuh, bayangkan musuh anak dan pamajikannya itu. Nabi Musa itu kaumnya ditugaskan oleh Allah sendirian harus melawan penguasa. Gimana bisa menurut akal kita? Nah, ini Allah itu dicoba itu. Nabi Sulaiman ini dicoba, pertama dengan kekayaan, yang kedua dengan kedudukan. Tapi Nabi Sulaiman, Nabi Daud kan tidak diangkat Rasulullah. Nabi Daud itu ya Rasulullah. Sebab apa? Bahwa Nabi Daud itu pernah dosa kepada Allah. Dia punya istri 99, istri yang lain karena kecantikannya jadi 100. Tahu-tahu itu istrinya prajurit yang sedang berperang belum pulang, tapi tidak salah Nabi Daud karena dia khawatir ini janda ini suaminya meninggal di medan perang, nanti dia kesepian, ditikah itu. Tahu-tahu itu malah istrinya adalah istri pasukannya yang sedang perang ya belum pulang itu. Karena Rasulullah diberitahu oleh malaikat, Allah mengutus 2 malaikat mendohirkan manusia untuk menegur Daud. Ya, akhirnya Nabi Daud di situ betul bahwa ini malaikat. Dia ingat kepada dosa, akhirnya Nabi Daud 70% per malam mendoa kepada Allah minta diampuni. 30% per malam dipakai tidur. Ya, silakan Bapak Ibu bagaimana mengatur tidur 30%. Nabi Daud sekarang itu. Nabi Daud puasanya berselang 1 hari, Pak. Itu punya sekarang puasa, besok buka, terus dan seterusnya sampai meninggal beliau. Itu tidak putus. Itu puasa Nabi Daud begitu. Ingat sama dosa, ya. Kenapa kita ini hanya dengan takut saja dosanya tidak diingat kepada Allah. Ini. Apa dosanya sekarang itu? Bahkan dosa umat Islam. Pakai ngopi saja. Terus yang enak itu dia. Ya orang yang tidak kebagian kan di situ banyak itu yang tidak kebagian beras itu ini dan sebagainya itu. Hati-hati ya. Bapak dan Ibu sekarang mendidik anak ya. Jangan kita misalnya melihat gaji saja. Karena gaji yang sudah saya rasakan dulu ketika aktif itu besar kecil gaji tidak akan cukup. Pertama saya gaji guru. Alhamdulillah karena niat dari rumah itu saya mengajar anak-anak waktu ke ujung Berung ke sana itu. Mengajar anak-anak tidak berpikir apa-apa. Sampai berangkat ke sana itu sampai ke sekolah itu di jalan hampir-hampir ya. Tidak hampir-hampir kita ini kadang-kadang ya tidak mau tidur di kendaraan. Ingat itu di rumah belum ada beras.
tapi sudah masuk ke sekolah hilang. Karena apalagi sudah menghadapi anak, sudah mengajar, hilang kesusahan di rumah itu. Itu yang sudah saya pengalaman ya, Ibu. Hilang. Karena apa? Menghadapi anak. Nah, sudah selesai ngajar itu ini, sudah keluar, baru ingat lagi di rumah belum ada beras. Itulah kesan saya ketika waktu menjadi guru. Karena apa? Pada waktu itu istri saya dagangnya belum ada yang laku, 1 tahun lebih itu ya. Akhirnya kalau saya tidak punya apa-apa ya kita terpaksa itu puasa saja, tidak apa-apa. Itulah ya jadi guru bapaknya. Jadi saya itu adalah berpengalaman jadi guru itu. Nah, maka kita tidak lihat gaji itu besar. Ketika jadi guru tetap saya biasa saja. Ketika saya jadi hakim gajinya gede, itu pada waktu itu ya nggak beli apa-apa saya itu ya. Karena apa? Gaji bulanan itu walaupun besar itu ya sudah dijemput dengan berbagai macam hutang gitu. Jadi gaji yang besar itu dijemput oleh hutang piutang. Nah itu. Nah ini tapi alhamdulillah gaji hakim saya ini tidak memakai diberikan kekayaan sendiri, dipakai membela SMP ini dan itulah gaji saya. Alhamdulillah saya kalau dari gaji itu saya tidak ada, tidak boleh beli apa-apa, tidak. Saya tidak punya kebun, tidak punya sawah daripada pegawai negeri ini. Saya sejak dulu juga dari rumah, dari Cianjur, saya itu dari rumah dari Cianjur, dari Jampak itu sudah nekat. Biar Allah yang akan memberikan rezeki, saya akan keluar dari rumah saya sana. Sebab apa? Orang tua saya itu paling luas ya. Kebunnya dan sebagainya. 3 anak laki-laki yang ngedul saya sendiri. Suka diparap, tidak kasih makan. Oleh saya lari kepada nenek cari makan. Kenapa? Kalau sekarang kerja di sawah, ya di sawah atau di kebun paling malas, nggak mau itu. Maka itu kemarahan yang paling tegas oleh kakak itu. Nah, kalau ibu dan bapak ya mungkin ini anak-anak ya tidak semua itu orangnya ya getol itu semua. Ini ada di antaranya saya itu kalau bekerja ya seperti kasar begitu paling nggak seneng itu. Senengnya sejak dulu itu saya itu pertama membaca, yang kedua menggambar. Kalau menggambar menulis, kalau ada tulisan orang lain yang bagus saya ikut gimana cara nulis bagus. Maka saya sekarang tidak ada orang yang bisa mengalahkan tulisan saya. Baik tulisan Latin maupun tulisan Arab bisa. Buku-buku yang saya di anak-anak santri itu bukan oleh siapa, saya sendiri yang nulis. Nah, gambar itu ya Pak, gambar pada sholat gerhana itu gambar saya itu. Gimana? Disuruh si Akis gambar dengan komputer, malah paling ujung sana itu malah ke sana ke atas. Kamu tuh bodoh sekali. Nah itu akhirnya disuruh menggambar, saya sendiri yang menggambar. Maka kalau ibu nanti bapak lihat ya dalam sholat gerhana karena diiringi dengan gambar-gambar itu, nah itu hasil tangan saya sendiri. Itulah ya. Jadi sampai sekarang di sini mertua dulu disuruh kan balong yang sekarang itu sedang dibangun ya di sana. Di sana itu banyak ikan-ikan. Kata bapak kepada istri saya, tuh Bapak Rina aja suruh ambil ikan di sana, sudah banyak yang daripada oleh pencuri itu aja. Nah, lalu ibu itu ya memberitahu, tuh jangan cara batur, jadi wae dan ngalau itu yang bisa dipawakan ke batur, jadi akhirnya kumaha dat ngedul teh baheula oge ke lembur oge kasih patla, wah ayo ke mana itu tuh ngalau tuh aing geus kitu masih patwa ngalau kebenangan urang panggeulan. Itulah saya itu entah bagaimana itu. Sampai pada waktu bagi waris saya tidak ikut serta kepada urusan istri saya tentang waris daripada orang tuanya. Karena saya juga punya waris di sana di Jampang, diberikan saja kepada adik-adik yang ada di sana. Dijual murah, dipindahkan ke sini. Sini memang dimurah-murah mengeser. Dibikin ke mana? Pop. Nah, di sini saya sama istri saya waris itu. Ya. Ada itu di antaranya. Jangan wayana jangan pangkumaha bagi keun jadi segala. Nulis ente kayak gitu dulu. Apa tuh kurang tahu. Sebab kawan bisi jadi anak lanjut campur tangan. Nah gitu. Udah suka saya berdua orang nekat bahwa
asal dahar we lah hirup teken bae itu bukan naon. Nah, itulah ya Pak ya riwayat saya sampai hari ini saya tidak keterlaluan ingin mempunyai kekayaan yang ini. Sebab apa? Anak-anak saya sudah saya cukup dipesantrenkan, dikuliahkan, maka anak-anak saya itu ya biaya dari saya itu dari S1 kecuali si anak berinya jadi bidan itu. Ya, tapi saya pernah tawari. Bapak itu akan anak ingin adil. Kamu baru SD 3 ya. Kalau mau kuliah nanti Bapak akan memberikan biaya. Jangan Pak, sudah. Saya biar itu biaya sendiri. Iya, yang lain saya S1 ya. Alhamdulillah. Kecuali satu barang itu Jineng Jakiah itu S2-nya tuh ikut juga orang tua membiayai dia. Nah, inilah hanya diberikan ilmu saja ya anak-anak saya. Kalau sudah begitu silahkan nanti dia itu sesuai dengan ilmunya ya bisa mencari kehidupannya. Bapak dan Ibu sekalian dan para siswa yang saya hormati ya. Itulah Nabi Musa diselamatkan oleh Allah ya dari ancaman pembunuhan massal oleh Firaun, yaitu dengan diseberangkan Laut Merah dan lautnya ditutup oleh Allah dan Firaun di situ tenggelam di Laut Merah itu pada bulan Muharram. Nah itu. Ketiga, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah karena datangnya atau turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu mukjizat atau wahyu yang pertama ya. Kemudian didakwahkan ditabligkan oleh Nabi Muhammad, ternyata serangannya sangat dahsyat sekali. Diancam mati, dikejar-kejar Nabi Muhammad dari lari ke Taif, dari Taif sudah itu namanya itu datang oleh Taif, tahu-tahu ya jaringan Abu Jahal sudah siap di Taif, datang di Taif malah dilempari, yaitu malah dilempari. Maka di situ Nabi Muhammad ya mendoa Nabi Muhammad itu ya. Jadi dari Mekah berangkat ke sana itu ke Taif maksudnya menyelamatkan keadaan di sana. Konon beritanya di Taif dan Abu Lahab sudah ada di Taif, malah datang ke Taif itu dilempari Nabi Muhammad. Maka di situ Nabi Muhammad ya mendoa Nabi Muhammad ya, Robbi askudu patakuati wakilata hilati wahawanin alana ya arhamar rahimin anta rabbul mustadafin wa anta rabbi. Jadi Nabi Muhammad itu sedang dilempari ya, dilempari itu mukanya sampai berdarah. Dia menyelinap itu di pohon kurma untuk menghindar daripada lemparan orang-orang Taif sambil beliau itu mendoa. Robbi askudu patakuati, ya Allah aku mengadu du patakuati kelemahan kekuatanku. Wahawanin ala nas, dibenci dihianati ku jelema-jelema Taif. Anta rabbul mustadafin wa anta rabbi. Engkau adalah Tuhanku yang lemah. Itu kata Nabi Muhammad. Ilaman hajaluni ila ba'idiyah hajaluni. Ya. Jadi harus bagaimana saya ini hidup sekarang ini, kata Nabi Muhammad. Kalau terus-terusan dari Mekah dikejar-kejar sampai ke Taif malah itu orang melempari. Nah gitu. Itu doa Nabi Muhammad begitu ya. Itu. Dari situ maka Nabi Muhammad oleh Allah ditolong ya dengan mengutus para jin ya untuk ikut dan untuk menyelamatkan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ya diinformasikan oleh pasukan jin supaya hijrah ke Madinah. Pulang dia ke rumahnya langsung menugaskan Ali bin Abi Thalib untuk menunggu rumah, dan beliau dengan Abu Bakar berangkat ke Guhatur untuk sementara menjembunyi. Dari situlah beliau itu sudah berniat hijrah itu ke Madinah, itu dibantu oleh kekuatan jin ya, waida sorofal jin dalam itu gerakan pasukan jin. Lihat saja itu dalam surat jin Pak, itu
Saya lihat daripada situ itu. Ayatnya lupa lagi nih, saya tidak tertalari. Nah itu. Nah itulah ya. Kemudian keempat, perang Badar. Perang antara Nabi Muhammad ya dengan kaum musyrikin Quraisy yang dikepalai atau yang menjadi tokoh yang berat sebagai musuh Nabi, yaitu Abu Jahal, Abu Lahab, dan Abu Sufyan. Itu perang Badar. Perang hanya pasukan kecil sedikit, itu 312 atau 14 itu dari pihak Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang Quraisy sudah menggerakkan ribuan pasukan. Ya. Ternyata pada waktu kita ini, waktu Nabi Muhammad berhadapan perang Badar ini, ya, karena Nabi Muhammad susah ini, kita akan bagaimana? Sedangkan sudah diperintah oleh Allah, sudah diperintah, ya ayyuhalladzina amanu, ya, jahadu fina lanahdiyahum, harus berjihad kamu perang. Nah di sini baru ya jahadu berarti jihad, berarti perang. Ya, maka di sana itu jihad sebetulnya itu bahasanya bahasa kinayah atau boleh katakan bahasa yang bukan bahasa hakikiat. Maka di bahasa Al-Quran Pak itu ya, maka di situ memerlukan ahli tafsir atau ulama tafsir karena bahasa Al-Quran bahasa indah dan bahasa yang dalam, bahasanya bahasa Arabnya yang dalam. Seperti hajaru, hijrah itu ya, itu sebetulnya ya jahadu pada kalimat jahadu, jahadaya jahadu jahdan, juhudan itu sungguh-sungguh artinya, bukan perang. Kalau perang al-harbu itu perang fisik ya, atau apa qatala, qatilun itu perang. Tapi qatilun dengan perang dengan apa? Dengan alat perang. Karena kalau sudah dengan alat perang, maka perang itu nanti salah satu bisa mati. Nah itu. Kalau jahadu itu sungguh-sungguh ya. Hanya pada ulama tafsir jahadu di situ adalah berperang. Karena jahadu merangan segala apa hambatan-hambatan yang dikendalikan oleh hawa nafsu. Nah, itu meliputi itu. Nah, tapi arti jahadu sungguh-sungguh, maka diartikan perang kesungguhan dengan menghilangkan segala apa hambatan itu. Itu maksud jahadu. Dia itu dalam perang itu bingung Nabi Muhammad karena pasukan hanya 300-an lebih, sedangkan harus melawan ribuan. Nah, sama saja dengan Nabi Musa harus melawan satu negara. Itu kan kita pikirkan aja begitu Ibu ya. Ya itu Ibu dan Bapak ini gini, Ibu juga sewaktu-waktu dan Bapak nanti akan dihadapkan seperti itu. Gimana ya saya ini? Rumah tangga nih, mau rumah tangga mau, kawin mau, tapi gajinya kecil. Gimana akan bisa hidup? Nah itu, ya sama aja yang Nabi Musa akan melawan Fir'aun. Akan bagaimana kalau manusia tidak dibantu oleh ya oleh Allah, itu tidak mungkin. Seperti Nabi Muhammad menghadapi sekarang kaum Quraisy. Ribuan kaum Quraisy, pengaruhnya berat itu. Abu Jahal itu yang Abu Sufyan itu bukan main. Maka Nabi Muhammad pada waktu beliau sudah ada di apa? Sudah ada di kemahnya itu di daerah Badar itu. Badar itu antara Madinah dan Mekah itu ya. Itu Pak, ada namanya Badar di situ. Nah itu. Oke, ini cara intinya ya. Allah berfirman ya, hei Muhammad ya. Jadi ya, firman Allah ya, indah wajah di mana kamu sudah berhadapan dengan golongan musuh ya. Itu setelah ayat itu turun itu ya kepada Nabi Muhammad, pas butuh tetapkanlah keyakinan ya, pas butuh wadkurullaha katsiran, pas butuh tenangkan, tetapkan, tidak, kita jangan merasa takut ya, wadkurullaha katsiran, ingat terhadap Allah lain hati anu jalan
Aya urang mah kan aya bibir jalan, aya hate leungit eueuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyawa-nyawa hate mah ka mana kayak gitu. Bukan begitu di situ ya. Wadkurullaha katsiran tuh ingat teguhkeun keyakinan ka Allah. Sing mineng ya, pas butuh tegakna tenangkeun, tetepkeun keyakinan tong sieun paeh nya wadkurullaha katsiran. Nah, malah ayat wala tanaja'u ya, tidak boleh kamu berselisih. Nalika jam mengajarna eueuh dan kita aya itu ari peke ku kepala sekolahna meureun tuduh penuduh intinya laporkeun cerita kita bingung narima kana kesalahan gitu. Nah, dia teh wala kita bisa ya yadhabari bakal leungit kekuatan tak itu. Jadi lawan orang menghadapi segala sesuatu keyakinan wadkurullah katsiran gitu. Itu seperti anak corona pas itu nya wadkurullah katsiran gitu. Wala tanaja'u ya gitu. Teu meunang urang saling merasa khawatir. Ya, urang keur dicoba ku Allah di dieu gitu. Itu perang Badar. Akhirnya ya lantaran Allah mengantep kaum umat Islam yakin keimananna berikut Rasulullah tetap akan diselamatkan ya. Maka di dia Allah ya ngutus para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril wan najiru junudan lam taroha. Allah nurunkan junudan lam taroha tentara malaikat yang teka tinggal upahan jelema tak itu dibantu tak waktu perang Badar ya kurantan ayat junudan lam taroha malaikat anu diutus ku Allah supaya ngabela Rasulullah jeung umat Islam nya akhirna eta perang Badar teh dimenangkeun ku Rasulullah jeung umat Islam. Kafir Quraisy nya Abu Jahal, Abu Lahab mati di medan perang Badar eta. Itu tah mata Bapak ibunya ulah kan urang teh hese teh tapi urang teh kasieun teh. Aduh di kumaha ieu musibah teh ka mina-mina eta. Tah kitu tah. Itu nya. Itulah ya jadi. Nah, kemudian ya Pak ada ayat jami misalnya ayat puasa Asyura. Nah, ieu mah nya secara pengertian secara hasil dina penelitian haswe ayat puasa Asyura eta mereka hiji rek tanggal sabarahan di tanggal 10 ya bahkan alus mah utama tanggal 10 mata Asyura teh ka 10 bulan Muharram. Tadi dieu nya hiji ya atau satu puasa Asyura kebiasaan kaum Quraisy masa jahiliyah itu. Jadi eta mah puasa kebiasaan ya. Puasa kebiasaan seperti orang baheula kan apa lamun maneh misalnya hayang melet awewe tah hiji jam pelet kudu apal anak katua puasa 3 poe mati geni tah kitu tong buka tong sahur tah model kitu model teh tah ingat pada waktu pesantren ya bapak teh bogoh ka awewe jeung sagala ingat baheula nya baheula keur di lembur teh sok ngaguru kang ngaguru teh ka dukun aya dukun teh awe nini teh mah titi ngaran teh kitu mah rek eta hayang bisa jampe pelet kan kaburu di pasantrenkeun tak ingat eta jampe pelet tadi poho deui dari mana tah padahal ibu-ibu lamun di pelet ku akah da ya kok wah tah oh eta pelet gitu. Tah eta jalma-jalmaan tunggu di parut datang di rempah eta mah ngan eta puasa Asyura teh puasa kebiasaan begitu nah gitu kan. Kedua ya Nabi Musa ketika ngabebaskeun Bani Israil nya tidak cengkerman Firaun nah anjeun ge puasa
tanggal 10 bulan Muharram. Begitu. Katilu puasa lantaran naon eta disebutnya puasa hari raya. Lamun di urang mah nah puasa hari raya teh nya. Urang mah puasa wajib hari raya mah eta nya bulan Ramadan. Tah Yahudi teh gitu. Yahudi pan musuh Islam sarua jeung Nasrani. Tah manehna mah eta seolah-olah puasa Asyura teh puasa dina hari raya. Tah matak di dieu Rasulullah nya lamun maneh rek puasa Asyura nya istilahnya anjuran lamun rek ngepek wae kumaha maneh masing-masing. Tah ieu teh memang hadisna nya lemah pisan nya dina masalah bab Asyura gitu tah. Ngan ku Rasulullah disebutkan anjurannya pek wae kumaha yang dewe teh mah rek puasa heug rek teu bodoh teuing. Beda deui jeung Senin Kamis beda deui tah gitu. Itulah ya Pak dari masalah urusan Muharram sebagai apa tahun baru Islam. Rasulullah atau tidak mengeluarkan hadis tentang tanggal 1 Muharram. Ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau ini selalu bisa memperlebar luas kekuasaan dakwah amal ma'ruf nahi mungkarnya Umar bin Khattab, ya beliau rapat ya itu para pejabat-pejabat di kekhalifahan. Kita ini harus menentukan tahun baru Islam masa harus pakai Masehi terus kita ini. Nah, akhirnya Umar bin Khattab ditentukan dengan bagai sejarah yang saya tadi disampaikan sekalian. Inilah pertimbangan Umar bin Khattab ya untuk menentukan bahwa tanggal Muharram dijadikan sebagai tahun baru Islam ya tahun Hijriah. Jadi kita tidak Masehi saja yang punya tahun itu. Islam pun ditentukan pada ketika hijrah Nabi Muhammad ke Madinah, itulah yang ditentukan oleh Umar bin Khattab, sahabat yang kedua ya tentang tahun baru Islam itu ya. Nah ini, nah sekarang ya hijrah, apa maksudnya hijrah itu? Karena Nabi Muhammad itu kan di Mekah itu tinggalnya itu, dia memang orang Mekah itu kaum Quraisy itu di sana itu termasuk apa kelompoknya, sukunya suku Quraisy seperti orang makan suku-suku. Nah itu Muhammad suku Quraisy itu tak. Aya nu sukuna Jawa, aya nu cara Ibu Milda eta tuh orang Padang, orang dari gitu gitu. Itu kan. Nah ini jadi itulah lamun Jawa Barat ya. Urang aya nah suku Sunda aku bisa bahasa Sunda ya. Nanti itu bisa ngahartikeun ya. Naon teh nete jangkar ngebing akar nipir gawir bapai pasir cipek naon artinya. Nete jangkar ngebing akar gitu tah gitu Pak Haris tah gitu tah sopo tah nete jangkar ngebing akar ya mipir gawir mapai pasir ya turun ka tutugan hanyat ka daratan naon sih kita maksudna eta tah bahasa Sunda arana gitu tah eta ku teh apa lanjut ka ngaran semua usir daya hijrah tujuannya tarkul munkarati meninggalkan kemaksiatan kemungkaran tujuannya ya tarkul munkarati meninggalkan ya perkara anu katinggal teh ieu mata berbahaya ya ditinggalkeun urang. Maka Bapak Ibu para siswa ya di tempatnya masing-masing kita harus pandai hijrah. Kalau sekarang sekira-kiranya kita ini belajar di rumah banyak banyak musibah sekolah, sewaktu-waktu datang ke sekolah dengan cara memakai shift, mau shift
pagi-pagi, mau shift siang, mau shift sore, silahkan itu. Jadi para siswa jangan kita bertahan pada tempat-tempat yang membahayakan. Sewaktu-waktu kita datang ke sekolah untuk menyelamatkan dan menggapai Al-Quran walani jantajnabu taubuta waladina tanabu jauh ya'buduha wa anabu ilallahum busra, ya. Orang-orang yang menjauhi perkara yang ibadah selain daripada Allah. Wa anabu ilallahi, yang kembali akan diberi kabar gembira. Apa itu tauhid? Tauhid itu Hostnya ke mute punten. Mikrofonnya banyak. Menang gede goblok. Ngosep. Gede. Ya bagus. Duduk. Berbahaya. Nah, ditagrib jiwa kita ini diselamatkan, ya, supaya kita tidak kena penyakit corona berbahaya. Nah, itu yang paling bahaya. Yang paling bahaya pergaulan itulah. Itu nah, paling bahaya itu. Maka ya apapun namanya, sewaktu-waktu kita harus datang ke sekolahan. Itu sewaktu-waktu kita ini dalam keadaan sekarang aturan pemerintah tetap ya 3M harus dipatuhi, nah gitu. Itu kalau terus-terusan betah di rumah nanti wah bahayanya lebih berat. Nah, itulah ya tagribun nafsi, menyelamatkan diri supaya jangan kena kepada virus-virus corona yang membahayakan. Ya, virus corona yang berbahaya itu ya bukan hanya kematian manusia, tapi kematian hati terhadap keyakinan terhadap Allah Maha Kuasa, sama saja itu orang yang mati. Karena orang yang hilang imannya itu ya hidup bernyawa tapi mati, ya sama saja dengan mati konyol sekaligus oleh corona itu. Nah itu, dan tidak membawa iman itu ya, maka kita harus diselamatkan. Caranya min imtijaji daruri, itu adalah lingkungan berbahaya. Ketiga, huruju mimakani daruri, keluar dari tempat yang berbahaya. Ila makani silmi, kita mengambil posisi di tempat yang bisa menyelamatkan. Di mana tempat kita untuk menyelamatkan? Ya ini, ya kita silakan. Ya, para siswa nanti akan bisa memilih. Dan kita ini masih tetap, pemerintah belum menerangkan tentang masalah corona kita ini, corona yang sekarang berjangkit di kita ini, ya belum dinyatakan ini selesai. Masih terus berjangkit hanya untuk Jawa dan Bali ini sekarang ini sudah dikatakan menurun, tapi sekarang pindah ke wilayah lain, wilayah di luar Jawa dan Bali
ya seperti ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Maluku, ya ke Sulawesi. Ke sana sekarang corona itu pindah ke sana, ke luar Jawa ini. Siapa tahu dia akan kembali lagi ke sini. Nah itu, nah ini udkurullaha katsiran, ya. Pas butuh wadkullah, pas butuh teguhkan keyakinan, jangan kita meminta kepada selain Allah, ya apa gitu, ya. Ingat kepada Allah dengan cara menjauhi seluruh yang dibenci oleh Allah dan tingkatkan mendoa kepada Allah. Mendoa kepada Allah yang memang siswa mau diijabah oleh Allah atau itu bukankan bangun jam 1 malam sampaikan jiwa kelemahan kita kepada Allah, ya Allah selamatkanlah aku ini, gitu aja, gitu. Jangan main-main mendoa sama Allah, ya. Kita harus aturan yang dipakai, ya. Kita ini setiap malam jangan sampai ini enak tidur. Nabi Daud juga 70% malam dipakai mendoa terhadap Allah itu. Mendoa itu seseorang punya hajat, tidak mendoa dihiraskan gitu. Apa? Ayo misalnya ibu tengah hiraskan, bere misalnya tahu. Baru dah kayak orang mencicing, nah ngopi, nah itu. Kita yang punya hajat, yang punya keperluan kepada Allah. Sholat dulu, nah itu. Itulah doa ijabah kepada Allah itu. Nah itu. Ini kita harus betul-betul ya pandai untuk berhijrah ya dari perkara yang berbahaya kepada yang menyelamatkan. Ibu dan Bapak Guru yang saya sampaikan ya, dan siswa-siswi di mana juga yang di mana saja berada, di mana saya hanya berbicara kedengaran dan entah kapan, itulah tentang apa itunya hijrah Nabi Muhammad ke Madinah dalam ya peringatan umat Islam sampai 1 Muharram ya, itu diperingati oleh umat Islam, dan ini harus diperingati karena kadang-kadang tidak terkena kalau namanya tahun baru Islam, masih umat Islam sama begitu, itu namanya umat Islamnya itu umat Islam namanya sudah mati hatinya itu ya. Wa ukhra tuhibbunaha wa qarib wa basyiril mu'minin. Kita tahu. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang sudah menyampaikan tausiahnya. Acara yang berikutnya adalah pembacaan doa, akan dibacakan oleh Bapak Ceceng Hidayat SPDI. Kepada Bapak Ceceng Hidayat SPDI, dipersilahkan. Enggak ya. Itu di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Untuk kesempatan hari ini, acara demi acara, alhamdulillah kita laksanakan. Mudah-mudahan ada dalam barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berdoa dan mendoakan khususnya yang telah kita hadapi sekarang, pandemi. Mudah-mudahan segera hilang dari muka bumi ini, kita bisa beraktivitas seperti biasa.
Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya ada keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina kulli sahabati rasuli azmin. Amin ya rabbal alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijari wal karim wa adil sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahiruna biha min jami' syai'at wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tubaliguna aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamna kama rabbayana shighara. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, ikdi hajatina wa maqasidina fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyirin al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara telah berlangsung sampai di pukul 10.32 ini, dan untuk pesertanya sampai saat ini masih banyak ya. Alhamdulillah ada 107 peserta yang masih tergabung dalam Zoom meeting kali ini. Untuk acara berikutnya yaitu penutup. Terima kasih kepada Pak Kiai yang telah menyempatkan hadir untuk mengisi acara tausiah kali ini, kepada Ibu Darul Fatwa, kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Darul Fatwa, kemudian Ibu Kepala SMK Darul Fatwa, serta seluruh guru dan para siswa yang sampai saat ini masih bisa tergabung dalam Zoom meeting ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh live. Silahkan.